Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di sini kita akan berbagi video informasi terkait dengan pernyataan terbaru lagi ya, live dari Menpan RB yang mengatakan bahwa potensi untuk honorer diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Sebagaimana juga di sini dikatakan bahwa dari pihak FHNK2I mengharapkan agar seluruh honorer diangkat ASN. Tak masalah P3K paruh waktu digaji tahun depan pun oke, teman-teman, asalkan status honorer itu bisa berubah menjadi P3K. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu silahkan simak pemaparan dari Menpan RB berikut. Pola birokrasi kita supaya bisa berjalan dengan baik. Inilah Bapak sekalian, APIP ini menjadi penting untuk diperkuat. Presiden berkali-kali menyampaikan kesempatannya sekarang. Tapi sayang kemarin saya lihat Pemda, Pemprov tidak segera mengusulkan ini. Memang Pak PJ, tahun ini beda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin formasi dari kami detail. Sekarang kami berikan ke Pak Gubernur, kami berikan Bupati Wali Kota, karena yang tahu prioritasnya adalah teman-teman di kabupaten kota. Sayangnya maksud baik dari pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan ini, sayangnya Bupati Wali Kota di sebagian tempat tidak memanfaatkan ini dengan baik. Total kalau kita lihat jumlah formasi di Jawa Barat itu 5.082, CPNS-nya 1.018. Sayang juga ini tidak banyak usulannya, PPK-nya, P3K-nya 4.000. Jadi tidak besar. Saya nggak tahu prioritasnya seperti apa, tetapi ini formatnya karena kemarin ada yang usul sampai 9.000 dan seterusnya 10.000. Nah, kalau kita lihat top 10 formasi terbanyak di Jawa Barat, kita lihat ini Bekasi, CPNS-nya tidak mengusulkan, baik kota kabupaten. Ini kita lihat Cianjur dan seterusnya, Bandung, Garut, Cimahi. Kita lihat juga next instansi pemerintah di Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat, Bogor. Inilah persetujuan formasi yang telah kami berikan. Next, terus next. Memang sebagian kalau terkait dengan pengadaan barang jasa semua melototin, tapi begitu pengadaan ASN kita tidak fokus, padahal ini adalah kunci dari engine birokrasi. Nah, kita sedang mencari rumusan Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian, para Bupati Wali Kota. Inilah yang kami sedang diskusikan dengan Bapak Presiden. Karena ternyata contoh di UGM, ahli talenta yang top bukan dari sarjana informatika, tapi sarjana filsafat. Jangan sampai kita nanti rekrut talenta digital hanya lolos dari sisi kesarjanaan, tapi tidak bisa mendevelop. Nah, inilah kita sedang cari solusi supaya kita tidak hanya ketemu orang yang bisa mengerjakan soal CAT, tapi juga bisa membangun terkait dengan sistem digital. Maka sekarang di startup, sarjana tidak lagi jadi syarat. Kamu bisa apa? Ada di jurusan pertanian, tapi bisa mendevelop, dia diterima menjadi pegawai di startup. Nah, sekalian, mudah-mudahan kita segera menyelesaikan ini. Nah, inilah talenta-talenta digital menuju birokrasi digital yang sedang kita cari. Mari kita bersama-sama kita mencari ini supaya birokrasi kita ke depan bisa handal. Layanan digital kita, ini arahan Presiden, kita berharap ke depan langsung ke masalah, tidak lagi ke silo-silo kepala dinas, bupati, wali kota, gubernur. Ini contoh web service-nya yang ada di Estonia. Saya contohkan terus ini. Bagaimana di Estonia, dia langsung menampilkan 5 masalah terbesar. Oh, ternyata begitu masuk websitenya mereka, oh bagaimana kalau saya menikah, bagaimana saya melahirkan, oh bagaimana saya mendapatkan asuransi. Kita ini enggak, Pak PJ. Kadang lihat websitenya Pemda, bupati, wali kota, bupatinya gede banget. Begitu masuk lagi foto kepala dinas, masuk lagi foto, jadi banyak fotonya, bukan langsung ke lagi. Kami sangat berharap Pemprov Jabar bisa menginisiasi ini. Para bupati wali kotanya bisa membuat webnya langsung rakyat ke masalah seperti ini. Kita sedang menyelesaikan portal nasional. Targetnya adalah negara cepat, mudah dan murah, dan ini sedang kita kerjakan. Bapak sekalian kami hormati, sehingga dengan demikian nanti pelayanannya akan bisa terintegrasi dengan cepat. Rakyat tidak harus masuk ke dalam web kepala dinas. Kita tidak ingin lagi satu aplikasi, satu inovasi. Dan ini jelas arahan Presiden di berbagai ratas.
Yang berikutnya adalah pemerintahan di era digital ini membutuhkan infrastruktur digital. Jadi kita sedang menyelesaikan digital ID, Pak PJ. Digital ID ini bukan perkara mudah. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Ini ada Pak CK yang masih PJ. Kita menyelesaikan digital ID ini rapat 36 kali. Bayangkan. Karena apa? Karena identitas digitalnya ada di Menteri Kominfo, IKD-nya ada di Kemendagri. SSO-nya ini pakai yang mana ini? Pakai IKD atau identitas digital? Rapat kabinet udah sering. Nah, saya diminta oleh Presiden, kami dari Kemenpan menjadi koordinator penyelesaian. Alhamdulillah ketemulah rumusan ini. Ini sangat teknis, tetapi menjadi pintu untuk kita selesaikan SSO. Sehingga dengan demikian, Mbak sekalian yang kami hormati, ke depan ini sekarang lagi di-develop. Karena ternyata untuk membereskan sistem pemerintah berbasis elektronik ini tidak gampang. Masing-masing kementerian punya konsultan masing-masing yang semua nomor satu, hebat semua. Maka susah diinteroperabilitaskan. Susah semua. Pemprov, institusi kepolisian punya konsultan semua. Susah untuk diintegrasikan. Maka kita belajar dari berbagai negara. Kami lapor Bapak Presiden, oh ternyata 20 negara terhebat itu adalah negara yang sistem pemerintah berbasis elektroniknya hebat. Dan ternyata negara-negara ini punya namanya GovTech, Government Technology, yang dibentuk untuk menjembatani agar mengintegrasikan berbagai layanan digital. Alhamdulillah Pak sekalian, Perpresnya sudah keluar. Presiden telah menunjuk INA Digital yang dalam waktu dekat ini akan diluncurkan. Tapi sekarang seluruh 9 kementerian lembaga sedang diintegrasikan dengan talenta-talenta yang gabung di dalam INA Digital. Mulai IKD, mulai BSSN, sehingga dengan demikian terjadinya mulai ibu, hamil, melahirkan, sampai meninggal nanti terlayani di tempat ini. Tentu Bandung dan Jawa Barat ini tempatnya talenta digital. Harapan kami Pak PJ bisa jadi pionir yang 1,8 juta, yang itu catatannya adalah masuk di database BKN. Terkait dengan profil aparatur sipil negara kita. Nah ini, jadi profil ASN kita memang ini gendernya perempuan lebih banyak memang. Tapi saya tidak ingin bahas ini. Tetapi ASN kita sekarang lebih banyak menumpuk di perkotaan. Formasi merata, tetapi dapat setahun 2 tahun ngelobi ketua DPRD, ngelobi Pak Pangdamnya, ngelobi Pak Kapoldanya, Pak Gajarinya, gimana caranya pindah ke kota. Sehingga ini akan jadi masalah terus. Formasi diambil di desa, tapi ujungnya pindah ke kota. Yang di Papua juga sama. Nah, kemarin Bapak Presiden telah mengumumkan formasi sangat besar dalam sejarah, 2,3 juta. Kita selesaikan seluruh honorer yang 1,8 juta, yang itu catatannya adalah masuk di database BKN. Ada 5 prioritas ASN yang kita prioritaskan untuk direkrut pada tahun ini yang akan kita selesaikan. Fokus tenaga guru, menyelesaikan tenaga non-ASN, ya, ini yang 1,8 juta, totalnya 2,3 juta. Dan tahun ini adalah rekrutmen fresh graduate terbesar dalam 10 tahun terakhir. Biasanya ya hanya 26.000, 20.000, sekarang 600.000. 200.000 untuk formasi di IKN. Karena Presiden belajar banyak di seluruh dunia bagaimana Canberra, Brasilia, dan negara-negara yang pindah ibu kotanya lambat. Maka kita sedang siapkan talenta-talenta fresh graduate untuk pindah ke IKN. Dan ada 400.000 kita siapkan untuk PNS di seluruh Indonesia termasuk kabupaten kota. Sayangnya kabupaten kota sebagian tidak merespon ini, masih fokus menyelesaikan honorer. Mestinya honorer kita selesai.